anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, yes, bersemangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai makanan halal dan makanan haram. Apakah dari anak-anak ada yang tahu apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram? Coba, apakah ada yang tahu apa itu makanan halal? Makanan yang boleh dimakan, oke. Kalau makanan haram, apakah itu makanan haram? Makanan yang tidak boleh dimakan. Berarti kalau makanan halal boleh dimakan, kalau makanan haram itu tidak boleh dimakan ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Setelah kalian mengamati gambar di samping, apakah kalian dapat mengetahui makanan-makanan apakah yang ada di samping? Termasuk makanan yang halal ataukah makanan yang haram? Jadi, makanan halal adalah segala macam makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi, Allah telah menyebutkan petunjuk makanan halal dan syarat-syarat makanan halal di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan kata makan sebanyak 109 kali. Sedangkan Allah telah menyebutkan kata makanlah sebanyak 27 kali. Pada dasarnya, semua makanan yang diciptakan oleh Allah pada manusia itu hukumnya mubah atau diperbolehkan. Sehingga kata haram dan halal itu sangat luas jangkauannya. Pada Al-Quran dijelaskan ketentuan-ketentuan mengenai makanan halal, perintah untuk mengonsumsi makanan halal, dan juga perintah untuk menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi, Allah telah menghalalkan segala sesuatu makanan yang baik dan juga mengharamkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagi manusia apabila dikonsumsi. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam makanan halal. Adapun di dalam Islam, makanan halal yang pertama antara lain halal zatnya. Adapun penentu dari kehalalan suatu makanan itu yang pertama adalah zatnya atau bahan dasarnya. Suatu makanan jika terbuat atau berbahan dasar dari makanan yang halal, maka dia dikatakan sebagai makanan yang halal. Apabila makanan tersebut terbuat dari bahan yang haram, maka makanan tersebut dapat dikategorikan sebagai makanan yang haram. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Semua makanan dikatakan sebagai makanan yang halal, akan tetapi dapat dikatakan sebagai makanan yang haram apabila cara memperolehnya juga haram. Suatu makanan yang halal dapat dikatakan menjadi makanan yang haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang haram juga. Sebagaimana contoh, mencuri, menipu, merampas, merampok, dan sebagainya. Jadi, suatu makanan dapat dikatakan halal apabila cara memperolehnya juga halal loh anak-anak. Untuk yang ketiga yaitu halal cara memprosesnya. Suatu makanan dikatakan halal apabila cara memprosesnya yaitu dengan cara yang halal. Sebagaimana contoh, seandainya suatu barang atau tempat untuk menyimpan suatu makanan itu berasal dari makanan yang haram atau bekas dari makanan yang haram, itu juga bisa mempengaruhi kehalalan dari makanan tersebut loh anak-anak. Yang terakhir adalah halal cara menyajikannya, halal cara mengantarkannya, serta cara menyimpannya. Adapun kategori makanan halal menurut Islam yaitu yang pertama, segala suatu rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan baik dan juga halal, yaitu contohnya padi, jagung, kedelai, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah segala macam makanan yang berasal dari laut atau air.
Dan yang ketiga adalah segala macam hewan ternak, yaitu sapi, kemudian kambing, kerbau, unta, itik, bebek, dan masih banyak lagi kecuali yaitu anjing dan juga babi. Nah, yang keempat adalah hasil buruan dari binatang yang telah terdidik untuk berburu. Yang kelima adalah segala macam hewan yang hidup di air. Kita sebagai seorang muslim harusnya kita bisa membiasakan diri untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Karena ketika kita dapat mengkonsumsi makanan yang halal, maka ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh jika kita mampu membiasakan makanan yang halal, anak-anak. Lalu, apa saja manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal? Adapun manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal adalah sebagai berikut. Lalu, apa itu Bu Guru kelebihan atau hikmah dari kita seandainya kita bisa membiasakan memakan makanan yang halal, Bu Guru? Apa hikmahnya? Tentu pasti ada dong anak-anak. Jadi, kita mengkonsumsi makanan yang halal, pasti kita juga akan mendapat hikmah dari Allah. Adapun hikmah atau kelebihan dari kita membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, yang pertama adalah kita dapat mendapat kesehatan jasmani dan juga hati. Jadi, badan kita bisa menjadi sehat, bisa menjadi kuat. Dan yang kedua adalah dapat mengkabulkan segala macam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal, membiasakan makanan yang halal, maka di situ berarti kita memenuhi atau menjalankan segala perintah yang telah diperintahkan Allah dan juga Rasul, sehingga kita bisa apa yang kita doa bisa langsung diijabah oleh Allah. Yang ketiga yaitu kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi sudah pastinya kalau kita mematuhi perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, Allah berjanji maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat yaitu makanan halal itu bisa mendatangkan pada kebaikan. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah dari anak-anak ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung? Tidak terasa ya, perjumpaan kita pada pagi hari ini telah usai. Kita telah selesai pada penghujung acara, yaitu setelah kalian membaca, setelah kalian memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga semua ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawa manfaat dan barokah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa untuk anak-anak di rumah selalu membiasakan makan makanan yang halal ya. Nah, untuk anak-anak jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah. Jangan sampai kita kalah dengan rasa malas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa barokah. Nah, untuk semakin barokahnya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.